Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Dr. Suyanto Tohari, Sarjana Agama, Master of Science dan Master of Pendidikan. Terima kasih Ustadz sudah berkenan pagi hari ini untuk bisa hadir di Yom kami, Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ati. Saya mewakili jamaah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ustadz Suyanto di Yom kami. Sedikit tentang Ustadz Suyanto, beliau mempunyai banyak kegiatan, yaitu pengasuh pondok pesantren UII, kemudian mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta, kemudian beliau juga pengurus Yayasan Masjid Syuhada di Yogyakarta. Masya Allah, Ustaz. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu jamaah Zomiyah Ngadem Ati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati oleh Allah. Terima kasih kembali kami aturkan karena sudah berkenan untuk bisa join di pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, diberikan keberkahan sehingga bisa hadir di Yom kami di Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan seluruh sahabatnya yang sudah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu jamaah Jomiyah Ngadem Ati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo pagi hari ini kita ngaji surat Ghafir, surat ke-40, ayat 1 sampai ke 9. Monggo dibuka Al-Qur'annya, surat Ghafir, yaitu surat ke-40, ayat 1 sampai ke 9. Ya, saya tunggu. Sudah, ya. Kalau sudah, monggo mic-nya boleh dibuka, boleh dibuka. Kita ngaji bersama-sama, ya. Oke, monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا
يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكان ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك وأدخله هو الجنات الفوز عدن العظيم. التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله. Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu jamaah semua. Semoga pagi hari ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Suyanto, waktu kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati dan kita senantiasa kita para asatiz, para ulama, para alim yang hadir di majelis pengajian Ngadem Ke Ati pagi hari ini, Ustadz Dudi, Ustadz Mama, dan para asatiz semuanya yang juga hadir, dan terima kasih telah diundang. Terima kasih sekali dan merupakan kebahagiaan bagi kami bisa silaturahmi, menyambung persaudaraan yang semula tadi belum kenal, hanya sangkutan-sangkutan sedikit gitu. Alhamdulillah sudah ada sambungannya. Saya kenal Pak Arsoyo, Pak Jamil, ternyata alhamdulillah juga terlibat dengan pengajian ini. Jadi alhamdulillah saya bersyukur bisa ikut terlibat dalam kelompok orang-orang soleh. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bagian dari komunitas kesalehan kita yang nanti akan berlanjut ila yaumil qiyamah. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi kita, Nabi yang terus kita ikuti arahnya, kita ikuti bimbingannya, Nabi yang sangat ikhlas dalam membimbing kita, yang keikhlasannya itu Bapak Ibu semuanya
berjangka panjang. Saya senang sekali mensifati beliau itu dari sisi keikhlasannya. Karena keikhlasan beliau membimbing membimbing manusia, membimbing umat waktu itu, ternyata jangkanya tidak hanya pada masa beliau. Keikhlasan beliau itu berjangka panjang sampai dengan kita saat ini. Jadi kita bisa memeluk Islam itu antara lain adalah warisan dari keikhlasan Nabi dalam membimbing umat. Jadi keikhlasan itu ternyata memiliki dampak yang tidak sebentar, punya dampak yang abadi, punya dampak yang selama-lamanya. Itu terwariskan kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, seterusnya sampai dengan ulama-ulama yang mengajarkan Islam di wilayah kita. Dengan warisan keikhlasan itu, sambung menyambung keikhlasan itu, alhamdulillah kita yang jauh dari masa Nabi itu masih bisa merasakan agama Islam. Kita bisa bayangkan, andaikan tidak ada orang-orang mukhlis yang mengajarkan Islam, itu mungkin kita nggak sempat mengenal Islam. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bisa mewarisi keikhlasan dari Nabi dalam meneruskan agama ini. Ya, mudah-mudahan agama kita tidak hanya berhenti sampai ke kita, tetapi juga sampai kepada anak keturunan kita, masyarakat-masyarakat yang akan hadir setelah kita. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah majelis pengajian Ngadem KAT ini terjadi secara rutin. Ini ada sebagian dari keluarga yang jauh. Mungkin saya di mute. Ada keluarga yang dari Boyolali. Saya aslinya Boyolali, Pak. Jadi ternyata ada kebetulan keluarga juga ikut di Zoom ini. Kemudian juga ada beberapa santri yang ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih juga, Mas-mas. Bapak Ibu semuanya, tema yang akan kita angkat itu tentang membangun kesalehan nasab, ya, atau nasab kesalehan. Mungkin kalau diizinkan saya akan share screen. Monggo, Pak Ustaz. Bisa kok. Mungkin dijadikan co-host atau di multi agen nggih. Oh nggih, sampun. Alhamdulillah. Ya, nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang kita angkat atau yang coba kita diskusikan di pagi hari ini adalah membangun kesalehan nasab atau nasab kesalehan atau nasab yang saleh dalam keluarga kita. Tadi kita membaca di surat Ghafir, kenapa kita pilih ayat ini? Di surat Ghafir ayat 7-9. Kemarin ketika Ustaz Dudi tanya ke saya, Ustaz besok kita membaca apa? Saya coba pilih kan surat Ghafir ayatnya. Karena ada ayat 3 ayat terakhir itu yang menurut saya sangat bagus. Sangat kuat sekali kesan makna yang kita tangkap. Di situ Allah menyampaikan, berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Malaikat yang menyangga arsy dan yang ada di sekitar arsy itu. Jadi ini kita pahami, ada malaikat yang menyangga arsy, tapi kita tidak boleh pahami Allah itu seakan menempat di atas arsy. Arsy itu biasa diartikan dengan singgasana, tapi kita tidak boleh bayangkan Allah duduk di atas singgasana. Nakidah kita bahwa Allah itu tidak boleh kita bayangkan berjisim, berwujud. Ya. Wujudnya wujud fisik. Karena semua berwujud fisik itu pasti
makhluk. Ya. Nah, Allah yang menguasai tempat sehingga Allah tidak memerlukan tempat yang kita bayangkan seperti kita bayangkan. Nah, kita bayangkan keagungan saja. Jadi al-arsy, Allah bersemayam di atas arsy itu, kita agungkan Allah sebagai keagungannya. Nah, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Para malaikat yang menyangga arsy dan malaikat yang berada di sekitar arsy, yang berkeliling di sekitar arsy itu, yusabbihuna bihamdi rabbih. Mereka bertasbih sembari memuji. Nah, yang menarik yang berikutnya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat tadi itu memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Jadi alhamdulillah kita beriman itu doa yang mengalir kepada kita banyak Bapak Ibu. Dari orang muslim sendiri, misalnya ketika ada doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, misalnya Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina, dan seterusnya. Itu ada doa-doa yang Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kita mendapatkan doa dari sesama muslim yang lain dan sesama mukmin yang lain. Tapi yang istimewa, kita juga terus mendapatkan doa dari malaikat. Doanya itu ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan bahwa ketika kita berdoa itu kita mensifati Allah dengan puji-pujian dulu. Bihamdi rabbihim. Nah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya. Ini malaikat itu memuji Allah dulu. Ya Allah, Tuhan kami, rahmatmu itu begitu luas. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmumu begitu luas. Baru mohon. Ini juga cara kita mohon pada Allah itu, hendaknya kita mensifati Allah dengan berbagai macam pujian dulu. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, ya Jabbar, dan seterusnya. Maka ada doa yang dituntunkan untuk membaca Asmaul Husna dulu. Itu maknanya supaya kita menghusnai. Nah, ini malaikat mencontohkan begitu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Tuhan kami, rahmatmu dan ilmu begitu luas. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu atau jalan yang diajarkan oleh Allah, atau Shiratal Mustaqim. Waqihim adzabal jahim, jagalah mereka dari azab neraka jahanam. Ini doa pertama yang diberikan malaikat kepada orang-orang beriman. Alhamdulillah kita mendapatkan doa itu insya Allah terus menerus, karena malaikat itu mengerjakan sesuatu itu tanpa henti. Tugasnya itu menjaga aras, maka dia akan menjaga aras terus. Malaikat yang tugasnya berkeliling di sekitar aras, dia akan terus berkeliling di sekitar aras. Dan di situ kalau kaidah kebahasaannya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Yastaghfiruna itu fi'il mudhari' kalau dalam bahasa Arab. Fi'il mudhari' itu bermakna sekarang dan yang akan datang. Berarti saat itu malaikat itu beristighfar, dan yang akan datang juga akan terus beristighfar. Berarti terus-menerus kontinu. Nah, faghfir lilladzina tabu, ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalan petunjukmu. Waqihim adzabal jahannam. Ini doa pertama malaikat kepada kepada orang-orang yang beriman tadi.
Nah, doa yang kedua, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahu. Ya Tuhan kami, masukkan mereka ke surga Aden yang Engkau janjikan. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bersama orang-orang soleh dari kalangan nenek moyang mereka, abaihim wa azwajihim, dengan pasangan-pasangan mereka, istri atau suami mereka, wa dzurriyyatihim, dan juga keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau lagi maha bijaksana. Ini yang nanti akan terkait atau akan ada relevansinya dengan tema yang akan kita bahas ya. Jadi doa malaikat ini, Rabbana, ya Tuhan kami, masukkan mereka, orang-orang beriman tadi, ke surga Aden, ke surga Aden ya. Allati wa'adtahum, yang telah Engkau janjikan kepada mereka, bersama orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan mereka, dan keturunan mereka. Kesan makna yang kita tangkap Bapak Ibu, bahwa kita itu nanti akan dimasukkan ke surga bersama nenek moyang kita, bersama pasangan kita, bersama dzurriyyah kita, keturunan kita. Yang tema yang kita bahas sekarang ini adalah bagaimana kita membangun nasab kesalehan itu supaya nanti kita bersama-sama dengan keluarga kita, dengan nasab kita, dengan dzurriyyah kita itu berada di surga. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, doa yang ketiga, waqihimus sayyi'at, jagalah mereka, orang-orang beriman tadi, dari berbagai keburukan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan, keburukan, maka sungguh pada saat itu Engkau telah menganugerahkan rahimtah, rahmat mereka. Jadi Engkau sayangi. Jadi salah satu bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita itu, kita dijaga dari keburukan. Kita dijaga dari pengaruh-pengaruh buruk, mungkin akibat perbuatan kita sendiri, atau pengaruh buruk dari keirian atau iri dengki dari orang lain. Maka Nabi juga mengajarkan supaya kita juga berdoa kepada Allah itu dari pengaruh buruk orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, orang-orang yang hendak berbuat buruk kepada kita. Wadzalika huwal fauzul azim, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu semuanya, mengapa ini penting kita bahas? Pertama, tidak semua orang soleh itu berasal dari keluarga soleh. Nabi Ibrahim itu nabi yang ayahnya pembuat patung, tetapi bisa lahir seorang nabi yang kelak justru menjadi induknya para nabi. Maka kalau ada yang mengatakan orang terbaik di dunia, di alam semesta ini hanya dua, maksudnya tertingginya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu induknya dari para nabi tadi. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, agama-agama besar di dunia ini, itu induknya, itu ujungnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Ya. Meskipun di antara nasab-nasab nanti, itu juga nanti ada nasab yang tidak baik. Ya. Dan tidak semua keluarga saleh itu melahirkan nasab yang soleh. Ya, misalnya Nabi Nuh yang kita. Nah, dari situ kita berpikir Bapak Ibu bahwa nasab itu sesuatu yang bisa kita usahakan.
sesuatu yang bisa kita bangun tidak given, ya, tidak given. Artinya bahwa kalau nasab kita, keluarga kita itu kiai, itu pasti akan menjadi kiai, tidak. Kalau nasab kita itu biasa, itu pasti hanya akan melahirkan orang biasa, tidak. Ada orang yang mungkin dari keluarga biasa, bahkan mungkin pembuat patung tadi, tapi bisa menjadi nabi. Tapi ada orang yang nasabnya nabi, tetapi tidak melahirkan nabi. Dan itu rahasia Allah. Itu kebesaran Allah. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara nanti membangun nasab itu? Nah, ini pentingnya kita bagaimana membangun nasab itu. Karena caranya diantaranya adalah, nah, Nabi mengatakan, man aroda bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, itu akan difahamkan agama. Jadi syarat untuk menjadi orang baik itu memang dia paham agama. Meskipun orang yang paham agama belum jaminan menjadi orang baik. Ini Masya Allah. Jadi memang begitu. Rahasia Allah itu begitu. Tidak semua orang yang paham agama itu menjadi orang baik. Tetapi syarat untuk menjadi orang baik itu harus paham agama. Nah, man arada bihi khairan yufaqihu fiddin. Tetapi sebatas ya kemampuan kita untuk memahaminya. Karena Nabi itu mengatakan begini, inni bu'istu li ummatin ummiyina. Aku ini diutus pada umat yang ummi. Di antara mereka ada orang yang yang canggih dan sebagainya, tapi ada juga yang sangat sederhana. Maka ajaran agama Nabi itu beliau formulasikan dengan formulasi yang sangat sederhana sehingga bisa dipahami oleh siapapun dan diikuti siapapun. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin kita teruskan sedikit. Kita juga dicontohkan bagaimana Nabi Ibrahim itu membangun nasab. Beliau berdoa dulu kepada Allah. Rabbi habli minas sholihin. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dia Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku harus pergi menghadap Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Qala rabbi inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Jadi memang untuk bisa mendapatkan berikutnya ini kan Robbi habli minas sholihin, itu dia harus mendekat dulu kepada Allah. Karena kesolehan itu bahasa di situ hab itu anugerahkan. Memang itu anugerah. Kita mendapatkan keturunan soleh itu bukan semata-mata karena usaha kita. Bukan semata-mata karena usahanya orang tua. Tetapi memang murni itu adalah pemberian dari Allah. Kita mendapatkan itu ada campur tangan kita sebagai bentuk usaha lahiriah dan batiniah kita kepada Allah. Tetapi yang memberikan nanti tetap Allah. Nah, maka doa Nabi Ibrahim itu Rabbi habli minas sholihin. Anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh. Nah, ini yang kita pahami bahwa dalam kita membangun nasab itu ada usaha lahiriah kita. Ya, kita mendidik anak kita dan seterusnya. Tetapi jangan lupa, kita tidak lupa bahwa kesalehan yang ada pada keluarga kita itu juga anugerah dari Allah. Nah, maka tugas kita adalah mensyukuri setiap kesalehan yang ada pada keluarga kita. Kemudian doa yang lain, ini doa dari surat Al-Furqan ayat 474. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyenang hati kami. Dan jadi doa ini bagian dari karakteristik amaliyah dari orang-orang yang ibadur rahman.
Ayat ini benar rangkaiannya panjang Bapak Ibu, yang di ayat 74 itu mulai dari ayat 63, 62, 63. Itu disebutkan ciri-ciri dari ibadur rahman. Ibadur rahman, hamba Allah yang terkasih itu siapa? Nah, di antaranya adalah orang yang senantiasa berdoa untuk membangun nasab keluarganya tadi menjadi orang baik. Maka dikatakan di situ, Rabbana hablana min azwajina, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami azwaj, pasangan, wa dzurriyyatina, keturunan, qurrata ayun, yang menyejukkan hati kami, waj'alna lil muttaqin imama, dan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita menjadi inspirasi kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, pasangan yang qurrata ayun ini sangat penting. Kita disajikan sebuah kisah yang konon Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Sehingga anaknya Nabi Yakub itu disebut dengan Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya 2 istri. Istri yang pertama itu lahir Yahuda, Yahudi, dan sebagainya. Nah, dalam kisahnya, istri dari Nabi Yakub yang pertama ini bahasanya terlalu berani kepada Nabi Yakub. Terlalu berani. Jadi dan berbeda dengan istri yang kedua. Nah, istri yang kedua itu memiliki ketaatan yang cukup besar, yang baik, yang solihah gitu. Lahirlah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ternyata orang kemudian menyimpulkan, meskipun ini ya kesan umum, kesimpulan umum ya, bahwa ternyata pengaruh ibu juga sangat besar dalam keluarga. Maka di situ Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, itu kunci diantaranya adalah ibu. Kesalehan keluarga itu ternyata diantara kuncinya adalah ibu. Tadi Nabi Yakub itu punya istri yang 2 tadi, ternyata yang 10 yang lahir dari rahimnya ibu yang pertama tadi itu punya karakteristik yang kita sudah tahu bagaimana karakteristiknya. Itu bahkan berniat untuk membunuh Yusuf, terkait dengan doa membangun nasab ya. Yang pertama tadi doa diucapkan Nabi Ibrahim, yang kedua ini ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang terkasih ya. Hamba-hamba Allah yang yang memiliki karakteristik rahman, ibadur rahman, hamba Allah yang rahman ya. Ibadur rahman alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami itu menjadi imam, menjadi pemandu, pembimbing orang lain itu menjadi bertakwa. Sehingga keberadaan keluarga kita itu menjadi inspirasi, pemandu, menjadi orang lain itu menjadi mengikuti keimanan begitu. Bapak Ibu, ini saya mencoba nasab dalam keluarga kita itu ada 3 kemungkinan dalam Quran itu. Yang pertama, keturunan kita itu menjadi musuh bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak ada. Ini kita temukan di At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasanganmu ada yang dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhu, maka berhati-hatilah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna, memberikan maaf, berlapang dada dan mengampuni, maka Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini kemungkinan pertama. Dan memang tadi di antara nasab orang soleh saja, tadi kita lihat misalnya Nabi Nuh ya, itu ternyata ada penentang yang kuat. Istrinya menentang, anaknya menentang. Tapi di antara nasab nanti, ya, nasab katakanlah nasabnya Nabi Ibrahim, ya, itu ada Nabi Ishak, Nabi Ismail, yang nanti turun ke bawah sampai ke Yakub. Di antara nasabnya Yakub nanti juga ada bercabang. Ternyata ada nasab yang melahirkan nasab yang negatif, yang aduan tadi, ya, ada nasab yang positif. Dan itu akan seterusnya begitu. Nah, kita bermohon ya, mudah-mudahan kita ini menjadi jalur pemutus nasab yang tidak baik. Kita yang mungkin kurang baik, kita menjadi pemutus. Dan kita menjadi membangun nasab yang seterusnya baik. Mudah-mudahan dari nasab kita itu tidak lahir nasab yang tidak baik. Dan seterusnya begitu. Nah, ini yang kita mohon pada Allah. Karena kemungkinannya memang begitu. Di dalam ayat kita temukan kemungkinan nasab itu menjadi musuh bagi kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ya. Dan itu juga berbagai fenomena di kehidupan kita dapat mudah kita saksikan betapa banyak mungkin ada sebagian dari anak itu yang justru memusuhi orang tuanya sendiri. Kemudian yang kedua, nasab itu menjadi fitnah, ujian. Level dari kelompok kedua ini memang tidak seberat yang level pertama. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah ajrun azim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan nama amwalukum wa auladukum fitnah, sebagai fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Jadi kemungkinan yang kedua itu menjadi fitnah. Yang levelnya mungkin di bawahnya musuh. Ya. Tidak sampai kepada posisi yang memusuhi, tetapi cukup membuat kita ini apa bahasanya itu ngerantes. Mungkin ada keturunan yang membuat kita ini bersedih ya seterusnya ya. Ya syukur putra-putra kita itu menjadi ujian kesyukuran bagi kita, bukan ujian kesabaran. Karena memang Allah itu memberikan kepada kita ujian itu, ada ujian yang bersifat ya semua anak soleh itu sendiri juga menjadi ujian kesyukuran bagi kita. Anak yang kurang soleh itu juga menjadi ujian kesabaran bagi kita. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang ujian kesyukuran kita. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Kemudian di surat yang lain At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Ini serupa. Ayat ini mirip sekali. Maknanya juga sama, hampir sama persis ya. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu menjadi fitnah, menjadi ujian bagimu. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan Allah itu di sisinya ada pahala yang sangat besar. Ya. Jadi ada penutup ayat itu wallahu 'indahu ajrun 'azim, ini seakan memberikan dorongan bahwa hendaknya anak dan harta kita itu membuahkan pahala bagi kita. Jadi bukan justru yang nanti akan memberatkan kita, tetapi harta dan anak-anak kita itu menjadi tabungan pahala bagi kita. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, kemungkinan yang ketiga, tadi yang sudah kita sampaikan, sebagai doa yang mestinya kita ucapkan terus-menerus, qurrata ayun. Ya. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi, kemungkinan yang ketiga adalah ini yang kita dianugerahi itu. Karena sekali lagi
kesalehan dari keturunan kita, nasab kita, itu bukan semata-mata hasil dari usaha kita, tetapi itu juga ada anugerah dari Allah. Tetapi anugerah dari Allah itu ada mengandung sebabnya. Anugerah dari Allah itu tetap mengikuti hukum sebab akibat yang Allah gariskan. Sunatullahnya itu kita berusaha. Nah, usaha itu nanti yang meskipun Allah nanti akan memberikan itu jauh di atas usaha yang kita lakukannya. Karena apa yang diberikan Allah kepada kita itu pasti tidak akan sebanding dengan usaha yang kita lakukan. Pasti akan jauh lebih besar anugerah Allah kepada kita daripada upaya yang kita lakukan, ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang bagaimana nasab yang baik, nasab yang soleh, yang beriman, itu nanti akan diketemukan. Tetapi yang tidak soleh, tidak beriman, itu akan dipisahkan. Nah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman dan orang-orang yang diikuti keimanannya oleh keturunannya, dzurriyyahnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan ketemukan mereka dengan keturunannya. Wa ma alatsnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun amal yang mereka kerjakan. Kullum ri'in bima kasabaruhin. Di ayat yang lain yang kita temukan, ini mirip dengan ayat yang tadi kita baca di awal pertemuan tadi, ya. Ini di surah Ar-Ra'd ayat 23-24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Sama, persis dengan tadi, ya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Nah, ini ada penegasan kembali, ada penguatan. Pada saat itu, malaikat itu akan menghampiri mereka masuk ke surga tadi dari berbagai penjuru. Dari kita yang berada di dalamnya bersama keluarga yang soleh, yang solehah tadi itu akan disambut oleh malaikat. Didatangi malaikat dari berbagai penjuru min kulli bab, dari berbagai pintu. Salamun alaikum bima sabartum uqbadar. Para malaikat tadi itu memberikan selamat. Selamat untuk kalian semuanya. Nah, itu bahasanya begitu, ya. Kalau mungkin kita ilustrasikan, tapi ini pasti akan jauh lebih di sana, ya. Karena apa yang kita ilustrasikan tentang surga dan neraka itu pasti tidak akan seperti itu. Wala udhunun ainat, wala udhunun ra'at, wala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbin basharin. Kita mungkin bisa ilustrasikan, kita bayangkan malaikat itu nanti akan masuk dari berbagai penjuru. Di situ kita berkumpul dengan keluarga kita. Malaikat menyalami kita satu persatu, selamat Anda di sini semuanya. Kira-kira begitu. Assalamualaikum. Selamat, kalian sudah di situ. Assalamualaikum. Ini semua karena kesabaran kalian. Assalamualaikum. Inilah tempat yang paling baik, paling nikmat. Jadi ya ada satu kata kunci yang juga nanti kita garis bawahi. Ternyata di antara kata kunci dalam membangun kesalehan nasab itu adalah kesabaran. Maka tadi di atas juga inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum tu fahdharuhu. Berhati-hatilah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Tadi ada. Kalau engkau maafkan, berlapang dada, itu setara makna dengan kesabaran tadi. Assalamualaikum bima sabartum. Selamat atas kalian semuanya. Ini semua karena buah dari kesabaran kalian. Jadi memang satu kata kunci yang nanti bisa kita garis bawahi.
dalam membangun kesalehan nasab, kesabaran itu ternyata menjadi salah satu kuncinya. Karena di antara keluarga kita itu pasti tidak ada yang tidak menyenangkan. Pasangan kita yang semulanya di awal itu menyenangkan, itu pasti di dalam perjalanannya itu pasti nanti ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, karena itu salamun alaikum bima sobartum. Ini ada penegasan di situ. Bukan tanpa makna ketika Allah memasukkan kata salamun alaikum bima sobartum. Kenapa yang dipilih oleh Allah untuk ucapan malaikat kepada orang-orang soleh yang berada di akhirat itu ada selamat. Ini semua karena kesabaran kalian. Ini berarti kesan makna yang kita tangkap bahwa dalam membangun kesalehan nasab itu adalah dari sisi kesabaran itu. Mungkin slide terakhir tentang beberapa hadis saja, ya pentingnya kita membangun nasab. Tapi banyak sekali yang lain-lainnya. Saya kira kita bisa menggali ya intinya bagaimana keluarga kita menjadi yang nasab kita ke bawah nanti itu menjadi nasab yang soleh. Yang pertama, hadis yang bisa kita baca itu kita warisi keluarga kita dengan sholat. Karena ini penting sekali. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika dia berusia 7 tahun. Itu sudah disuruh untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Dan pukullah dia ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Makna pukulan di situ tentu bukan kekerasan ya, bukan Nabi mengajarkan kekerasan, bukan. Tetapi ini menegaskan betapa sholat ketika sudah berusia 10 tahun itu sudah anak-anaknya sudah mulai punya kesadaran. Kalau di usia 7 tahun tadi mungkin masih bersifat yang penting dia ikut-ikutan dulu. Ada pembiasaan secara fisik gitu. Tetapi ketika sudah mulai 10 tahun ke atas, itu hendaknya sholat sudah menjadi bagian dari kesadaran anak. Maka di situ muru auladakum, suruhlah anak-anakmu untuk sholat ketika sudah berusia 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun kok nggak mau sholat, fadribuhum 'alaiha. Maka pukulan yang ditangkap oleh orang-orang tua kita dulu dalam pendidikan di anak-anak itu dulu kan pendidikan zaman dulu kan keras sekali. Jadi kalau ada kesalahan dipukul apa. Masa pendidikan yang saat ini kan yang sekarang itu kan tidak kekerasan. Wadribuhum 'alaiha, pukullah dia ketika mereka tidak mau. Tapi itu pukulan yang tidak mencederai, hanya sekedar supaya dia jerah atau supaya dia sadar bahwa sholat itu menjadi bagian dari kewajiban dia. Hadis yang kedua, menyayangi anak dengan secara fisik. Ya, ini dicontohkan. Ini salah satu contoh saja ya simboliknya. Qabbalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Wa indahu Tamimi jalisan. Nah, di sebelahnya Nabi itu saat itu ada seorang yang bernamanya Aqra bin Habis At-Tamimi. Dia duduk. Nah, duduk di situ. Nah, Aqra ini heran. Faqala Aqra. Aqra ini bertanya, "Inna li asyratan minal walati." Aku ini punya 10 orang anak. Ma qabbaltu minhum ahada. Aku belum pernah mencium satu pun dari anak-anakku itu. Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Aqra. Dilihat itu ketika Aqra mengatakan begitu, dia lihat sambil mengatakan, qala man la yarhamu la yurhamu. Dia siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak.
tidak akan disayang. Nah, kita bisa maknai bagaimana kita membangun nasab keluarga kita itu selain dengan kita mengajarkan sholat kepada mereka, tentu saja juga nanti dari sisi makanan yang kita berikan, tetapi ada sisi fisik, sentuhan fisik, kasih sayang kita. Dan di akhir Rasulullah mengatakan sebagai bentuk sabda atau quote beliau, itu sabda yang beliau sampaikan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Bapak Ibu semuanya, mungkin sementara itu materi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang nanti bisa kita diskusikan, direspon atau ditambahi daripada asatidz semuanya, mungkin akan bisa kita teruskan. Demikian, terima kasih. Kita kembalikan kepada Ustaz Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasih Ustaz. Materinya bagus banget. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, biasanya kita langsung sesi tanya jawab ya Ustaz. Monggo. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya silahkan. Oh ya, sebelumnya seperti biasa nanti kita akan dibantu oleh Mas Grendi. Halo Mas Grendi. Iya, halo deh, masuk. Oke. Mas Grendi ini adalah mutabir kita Ustadz di rumah Oh yatim iya, duafa. alhamdulillah. Insya Allah. Oke, monggo yang mau bertanya dipersilahkan ya. Monggo yang mau sama bertanya. Mas Grendi. Monggo Mas Grendi. Oke. Boleh saya nanya, Mas Grendi? Iya, monggo Ibu. Oke, monggo Bu. Oke. Ya, Assalamualaikum, Ustadz. Menarik sekali, ini banyak sekali yang saya mendapatkan pemahaman baru ya, terutama bagaimana bahwa Allah lah yang memberikan anak-anak soleh itu tersebut. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan itu, kalau tadi kan kebetulan anak-anak saya udah besar-besar, Ustadz, alhamdulillah. Nah, itu kalau membimbing, membangun kesalehan pada anak-anak yang sudah besar itu bagaimana ya Ustadz ya? Sudah balik semua lah gitu ya istilahnya. Itu aja Ustadz, matur nuwun. Iya. Terima kasih Bunda Bu Afifah. Tentang anak-anak yang sudah dewasa gitu, saya kira bekal yang kita berikan sudah cukup kita berikan pada mereka untuk menjadi soleh, dan pada saat itu mereka sudah punya kemandirian untuk bisa menentukan pilihan. Kita mungkin bisa lewat, kalau secara lahiriah ya kita tetap doakan gitu, karena doa itu menjadi bagian yang sangat kuat sekali ya. Nabi mengatakan itu, doa ul walidi li waladihi ka doa nabi li ummatihi. Doanya Nabi doa orang tua kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Itu dari sisi keqabulannya ya. Dari sisi kemakbulannya ya. Dari sisi batiniah saya kira itu menjadi usaha yang tidak boleh kita lupakan ya. Tapi dari sisi yang lain, bahwa pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, kasih sayang, rizki yang sudah kita berikan kepada mereka, itu ketika mereka sudah dewasa, itu sudah cukup mengantarkan mereka untuk memilih jalan yang baiknya. Ketika dia memilih yang tidak baik, itu sudah menjadi tanggungan dari mukallaf ya. Kalau sudah mukallaf, itu kita yang wa ma ana ilal balaghul mubin, bahasanya begitu. Jadi kita pada anak-anak kita juga pada akhirnya ketika mereka sudah pada dewasa, sudah tua, kita pada posisi wa ma ana alaina ilal balaghul mubin, kecuali kita hanya sekedar menyampaikan. Tugas kita sudah cukup mengantarkan mereka, kan itu. Selanjutnya kita serahkan apakah mereka akan memilih jalan yang baik ataukah jalan yang buruk. Nah, kita doakan ya keturunan kita nanti menjadi memilih jalan-jalan yang baik itu. Tetapi ketika mereka sudah dewasa, yang saya garis bawahi, bahwa mereka sudah punya taklif sendiri, beban taklif sendiri. Tugas kita adalah mengantarkan sampai anak itu punya kebiasaan yang positif hingga ketika dia dewasa. Karena ketika masih belum dewasa itu yang membentuk
itu adalah kita. Maka Nabi mengatakan fitrah, kan ya. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi yang suci. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Anak itu semuanya dilahirkan dalam fitrah. Orang tuanya nanti akan membentuk apakah dia akan menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi. Itu akan dibentuk oleh orang tuanya. Nah, ketika nanti sudah pada posisi dewasa, sudah secara moral sudah punya otonomi moral, itu pada saat itulah dia sudah punya beban taklif. Sepanjang itu masih bisa kita, ya tugas kita nanti kalau ketika sudah sama-sama besar, sama-sama tua adalah memberikan nasihat. Dan nasihat itu sifatnya pasti tidak akan bisa memaksa. Toh Nabi juga tidak bisa memaksa keluarganya. Nabi Nuh tidak bisa memaksa anak. Artinya ketika sudah besar, beban taklifnya itu sudah ada kepada anak tadi. Ketika dia sudah bisa memilih, menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Allah alam bisawab. Mungkin kira-kira itu. Nggih, matur nuwun Ustaz. Sami-sami. Monggo Ibu, yang lainnya. Saya bertanya Ustaz. Nggih, monggo Ibu Yulita. Nggih. Begini Ustaz, tadi beberapa yang saya garis bawahi ketika Ustaz menjawab pertanyaan Bu Afifah tadi. Toh setelah besar itu anak-anak kita nggak bisa untuk memaksa menasihati dalam seperti kalau anak kecil. Kalau saya punya ceritanya begini Ustaz, Bapak Ibu itu memiliki anak yang pendidikannya semua disamakan. Merasa tidak bisa ngajari ngaji, zaman ibu bapak saya dulu nggak bisa ngajari ngaji, kami dipanggilkan guru ngaji gitu ya. Mulai dari belum ikro, masih alif ba ta waktu itu, masih juz amma itu. Artinya pendidikan agama ibu bapak sudah kewajiban sebagai orang tua itu tetap memberikan pendidikan yang sama. Seiring pertumbuhan, anak-anak berkembang dan dengan lingkungan masing-masing, yang namanya anak tadi Ustadz mengatakan pasti ada yang tanda kutip jelai, jengkel ke gitu. Jadi bibit-bibit seperti itu kok sudah ada sejak kami kecil. Dan yang kami sayangkan itu setelah bapak ibu tidak ada, itu malah makin menjauh Ustaz. Jadi sifat egonya sangat tinggi, ada saudara kami, saudara kandung lagi ya. Saya sedih Ustadz karena seperti kok tidak bisa merukunkan kembali ya yang sudah dititipkan oleh ibu bapak kami. Kami berusaha menyambung silaturahmi, misalnya yang namanya saudara wajar beda kota, saya ke Jogja, misalkan saya membawakan oleh-oleh, itu saja ditolak itu, tidak mau menerima. Udah kasihkan yang lain aja. Jadi jawabannya halus tapi menusuk gitu ya. Itu bagi orang normal seperti saya mungkin ya ada sakitnya ya. Walaupun saya tahu ya, ini ada memang rezekinya bukan buat Pak Satpam, memang bukan buat saudara saya ya sudah. Bagaimana Ustadz menyikapi yang seperti ini? Karena menjadi tidak dipikirkan, tetap terpikir karena kami masih saudara kandung, saya tidak mendiamkan tapi otomatis jadi tidak harmonis gitu ya Ustadz istilahnya. Menjawab ya hanya sekenanya, ya tidak. Sudah, nah, gitu kan rasanya jadi aneh kalau namanya saudara. Itu bagaimana Ustadz? Saya memikirkan ibu bapak saya di sana, kalau melihat anak-anaknya yang jadi tanda kutip kok tidak rukun. Itu saja Ustadz, supaya tidak berpanjangan. Atau nuwun. Nyuwun nasihatnya ya Ustadz. Ya sama-sama kita. Terima kasih Bu Yulita yang merespon tadi dan juga ada cerita sedikit tadi. Mungkin kalau boleh saya menyampaikan ini terkait dengan tadi pertanyaannya. Memang ketika Quran tadi mengatakan salamun alaikum bima sobartum itu ternyata berat sekali. Ternyata mungkin kata kuncinya juga di situ. Dan pada akhirnya kita memang juga harus mengatakan ketika nanti dalam keluarga saja, apa yang kita kembali kepada misalnya Nabi Yusuf ya dengan saudara-saudaranya. Ketika Nabi Yusuf dan
saudara-saudaranya itu di akhir cerita itu ribal yaum. Itu sudah enggak, hari ini enggak ada dendam lagi. La tasribal yaum. Padahal saudara-saudara Nabi Yusuf waktu itu yang membuat merencanakan membunuh Nabi Yusuf tadi sudah dibuang ke sumur sampai ditemukan, tapi di akhir cerita ketika mereka sudah kumpul lagi dengan ayahnya, dengan keluarganya, dengan bapaknya itu Nabi Yusuf mengatakan la tasribal yaum. Hari ini tidak ada dendam lagi, kita semuanya bersaudara. Jadi memang mungkin yang membangun bagaimana komunikasi yang tadi dilandasi dengan kesabaran tadi itu berat sekali ya. Tetapi itu menjadi kunci. Sampai tadi dikatakan oleh malaikat yang menyalami tadi itu, Salamun alaikum bima sobartum. Dan tadi juga itu diikuti dengan fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ketika engkau memaafkan, berlapang dada dan mengampuni, nah itu fa innallaha ghafurur rahim. Mungkin memang itu, tapi memang betul Bu Yuli tidak mudah ya. Tapi memang kuncinya mungkin di situ. Sangat sulit. Tetapi kuncinya di situ. Bagaimana komunikasi tadi dibangun dengan kesabaran. Ya, mungkin ketika segala upaya tadi sudah dilakukan ya, dan sudah dikomunikasikan gitu, ketika di ujungnya tidak lagi bisa kita pasrahkan pada Allah. Barangkali itu kehendak Allah, karena memang dalam keluarga pun juga nanti ada dalam tadi nasab yang negatif dan cabang nasab yang positif. Sampai dengan Bani Israel yang Nabi Yakub itu nama lainnya Israel, sehingga keturunan dari Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Jadi sampai ke bawah itu Bani Israel yang kita tahu ya di dalam Quran itu kan disebutkan sebagai umat yang paling jengkel banget kan dari sisi itu, dari sisi protesi dan sebagainya itu kan itu. Jadi memang ada cabang nasab yang begitu. Ya kita berharap nasab dari keluarga kita itu semuanya positif. Tapi andai kan kok begitu, itu bagian dari kebesaran Allah. Karena kita tidak bisa memaksa apa yang oleh Allah dikehendaki lainnya. Dan itu menjadi ini. Kalau Allah mau semua umat Islam di seluruh dunia menjadi Muslim. Tapi Allah tidak. Jadi memang itu kebesaran Allah. Ya kita pahami itu saja. Secara makro. Mungkin mengatakan, wallahu bisawab. Monggo. Matur nuwun Pak Ustadz atas ulasan dan nasihatnya. Nggih, matur nuwun. Monggo mungkin ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, coba dicek. Masih adakah? Kalau belum ada, saya yang bertanya boleh, Ustaz. Enggak, Ustaz. Enggak. Tadi dikisahkan tentang seorang tukang patung, tidak harus anaknya jadi patung. Tidak harus anaknya jadi pematung. Kemudian ketika bapaknya Nabi, apa tadi ya, belum tentu anaknya juga menjadi Nabi. Jadi istilahnya dibolak-balik semua karena Allah. Nah, saya baru sadar, Ustaz, ketika kita sudah berusaha maksimal, insya Allah namanya kita didik anak kita ini sudah ke jalan yang bagus, terus diajari sholat, ngaji, segala macam lah. Tapi ketika ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, umpamanya wis dituturi kon mlaku ngalor kok ternyata turang ngalor, bisa ngulon, bisa ngetan kan Ustaz. Padahal kita sudah berusaha. Nah itu nanti gimana Ustaz? Apakah Allah akan melihat kita, oh Mas Dudi, gue wes ikhtiar lah istilah. Ginion nanti hasilnya kemana kan seperti yang disebutkan tadi, semuanya kan karena ridho Allah gitu loh Ustaz. Nah itu saya jadi sedikit kepikiran gitu. Wah, oh kalau kita tidak siap kan terus, wah gitu. Nah itu gimana Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadar kemaksimalan yang kita lakukan
lakukan itu ukurannya kita sudah merasa bahwa pendidikan kita yang berikan kita kepada anak kita itu sebenarnya sudah maksimal menurut ukuran kita. Tetapi dalam ukuran yang standar lain gitu mungkin juga belum maksimal. Saya ambil contoh misalnya ada seorang ibu nyai ini kebetulan kisah ini saya baca di kisahnya ibunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau konon itu berpuasa selama 3 tahun. Setahun itu diniatkan untuk anak-anaknya, setahun diniatkan untuk keluarganya, untuk pesantrennya, ya. Setahun lagi untuk dirinya. Banyak orang kemudian memberikan kesimpulan atau menganalisis ternyata riyadhah dari ibu tadi punya dampak kepada keturunannya. Nah, bisa jadi kemaksimalan usaha yang kita lakukan itu ketika disandingkan dengan kemaksimalan usaha orang lain itu masih sangat sedikit, masih kurang. Sehingga relativitas maksimal tadi itu yang nanti perlu kita ukur. Apakah betul yang kita lakukan itu sudah maksimal untuk anak kita, ataukah sebenarnya masih jauh di bawah standar? Nah, standarnya mungkin ya standar yang kalau kita ngikuti Nabi ya mungkin bagaimana kita maksimalisasi dari sisi rizkinya, dari sisi rizki yang soleh, yang halal, dari sisi pendidikan keagamaannya dan seterusnya. Itu maksimalisasi untuk membentuk mereka ya. Tetapi kalau itu sudah maksimal dan ternyata berkehendak lain tidak mengikuti kita, itu kita sudah terlepas dari tanggung jawab kita di hadapan Allah. Setidaknya kita bisa menjawab di hadapan Allah nanti. Ya Allah, saya sudah melakukan begini. Kalau itu belum maksimal dalam penilaian Allah, dalam penilaianmu, saya serahkan sepenuhnya. Mungkin barangkali begitu kita bahasa kita nanti di hadapan Allah. Tetapi intinya kita berusaha maksimal dulu. Kita maksimalisasi apa yang kita lakukan nanti kepada anak-anak kita itu. Soal nanti usaha yang kita lakukan itu pasti nanti di hadapan Allah itu masih terasa sangat kecil, masih sangat kecil. Tapi amaliyah kecil yang kita lakukan itu mudah-mudahan itu dinilai tinggi di hadapan Allah. Ya, mungkin begitu yang kita mohonkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting intinya kita sudah berusaha maksimal. Maksimalnya kita sama orang lain kan mungkin beda aja. Sama-sama. Terus Ustaz. Nggih. Monggo ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pertanyaan. Ketinggalipun sampun. Sami anu. Wonten kegiatan sanes. Ini kemudian chat. Ada pertanyaan Mak dari Ibu Nana Farhana. Maaf, mau tanya Ustadz, misalnya kita punya anak angkat, apakah berarti kita memutuskan nasab dengan keluarganya atau perlu kita menjalin silaturahmi ke keluarga kandung anak angkat tersebut? Nah, gitu tak? Nggih. Matur nuwun, nggih. Dalam Islam, anak angkat itu tidak boleh dibin orang yang mengangkat. Jadi misalnya ada anak, tetap binnya itu kepada orang tuanya. Sehingga itu mengandung makna kita tidak boleh memutus anak tadi dari nasab aslinya. Tapi kita selamatkan dari sisi kehidupannya, kehidupan keagamaannya, kehidupan ekonomi dan sebagainya. Tapi dari sisi nasab dia tetap kepada orang yang melahirkannya. Kalau masih bisa dicari nasabnya, maka menjalin silaturahmi dengan yang punya nasab tadi itu penting sekali. Supaya di anak tidak terputus dengan keluarga intinya, keluarga induknya. Kecuali sudah sulit untuk
cari sudah ini itu bapaknya nggak tahu, ibunya nggak tahu, ya itu dianggap sebagai anak kita, tapi tetap itu bukan nasab kita ya, tapi dari anak asuh kita. Karena ya kalau dalam bahasanya itu anak itu ada anak biologis, ada anak ideologis ya, ada anak hasil pendidikan kita, ada anak yang memang secara biologis itu lahir dari keturunan kita, tapi secara ideologis dia bisa kita didik. Nah, anak angkat yang tadi bukan dari keturunan kita, bukan lahir dari nasab kita, itu bagian dari anak-anak yang kita didik, kita ini, tapi bukan nasab kita. Ya. Meskipun nanti secara kalau di apa namanya di kartu keluarga sih itu tidak terlalu, karena nanti formalitas saja. Tapi hakikatnya dia tetap orang di luar diri keluarga kita yang kita angkat tadi. Ya. Nah, kita kalau masih bisa dicarikan ditemukan sambungan silaturahmi ya kita sambungkan. Tapi kalau misalnya tidak karena kita pungut di jalan misalnya, kita tidak tahu lagi itu sebenarnya bapaknya siapa, ibunya siapa, yaitu kita apa namanya kita tidak bisa lakukan silaturahmi dengan keluarganya itu. Mungkin ngoten jawaban singkat teman. Oke, terima kasih Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lagi. Di chat, Glenn. Oh, ada dari Bule Setio ini. Mohon bertanya bagaimana cara memperlakukan anak secara adil, karena menurut kita sudah adil tapi ternyata menurut si anak ortu tidak bersikap adil. Seperti itu. Masya Allah ya adil. Jadi kalau saya boleh menjawab mungkin proporsional nih, karena tidak sama yang diperlukan anak anak yang mungkin usianya itu masih kecil, ya pemberian kita mungkin ya tidak besar. Kita misalnya anak baru umur 5 tahunan, pemberian kita mungkin ya hanya mungkin apa namanya 5.000 misalnya. Jadi adil situ mungkin ya proporsional. Bagaimana berlaku adil kepada anak tadi ya. Kita bersikap proporsional. Kita mengikuti kondisi psikologisnya si anak. Kondisi psikologis anak ini kira-kira yang pertama ini lebih mudah dihalus atau lebih mudah dengan hukuman ataukah dengan apa namanya dengan iming-iming. Karena anak kan bergerak kadang apa namanya iming-iming, tapi ada juga yang dia kalau nggak dikasih hukuman sedikit itu nggak jalan misalnya. Jadi memang kita juga harus melihat dari sisi psikologisnya anak tadi, sehingga adil itu proporsi terkait dengan posisi anak tadi, psikologisnya juga di sisi perkembangan usianya dan sebagainya. Mungkin ya Allah alam bisawab. Mungkin Ustaz Maman. Matur nuwun Pak Ustadz. Sami-sami boleh. Cintanya Pak Ustadz. Oke, monggo. Bagaimana sikap kita ya kalau sama kita melihat ada anak orang lain yang di tetangga kita, katakanlah contoh seperti itu, yang kita anggap kurang beradab, tapi karena kita merasa tidak nyaman terhadap orang tuanya, jadi kita malah cenderung membiarkan. Karena kalau kita menegur kan, wah itu bukan anak kita kok. Ngapain kita tegur, kan nggak enak kalau sampai negur nanti orang tuanya atau anunya tersinggung. Bagaimana sikap kita itu? Oke, kalau sudah masuk ke kasus-kasus di kehidupan real itu memang rumit ya. Tapi yang terpenting secara prinsip kita mempertimbangkan itu dari sisi maslahahnya ya. Jadi pertimbangan kita ketika kita mengambil satu keputusan tertentu itu dasarnya adalah kemaslahatan. Mana yang lebih maslahah kita ambil? Kita menegurnya ataukah kita membiarkannya? Nah, itu yang jadi pertimbangan kita. Kalau kemaslahatannya itu lebih baik kita tegur dengan cara yang nanti tidak menimbulkan kemafsadatan. Jadi memang secara prinsip dalam kita mengambil keputusan dalam setiap apa namanya
setiap ini adalah kemaslahatan. Mana yang makanya dalam Islam itu ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kita menolak kemafsadatan itu didahulukan daripada mendatangkan kemanfaatan. Nah, itu dari yang kita lakukan tadi, ini kira-kira mana yang lebih maslahah? Kemafsadatannya mana? Lebih besar mana kemaslahatannya ketika kita negur ataukah justru kemafsadatannya? Maka pertimbangan kalau dalam bahasa modernnya manajemen risiko lah bahasanya gitu ya. Jadi kaidah usul fikih tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh itu sebenarnya manajemen risiko. Mana yang lebih mafsadat dan mana yang lebih maslahah. Mungkin itu nanti pertimbangannya sangat kasuistik dan sangat khas unik dari yang terjadi masing-masing. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Ini ada pertanyaan lagi dari Hijat, ya. Ibu Anindya Wardani. Mohon izin bertanya dari garis Bapak, saya adalah Muslim, dari garis Ibu. Awalnya Muslim tapi mulai yang menjadi non-Muslim. Saat ini saya mu'alaf, bagaimana supaya keturunan saya bisa tetap di garis Muslim seperti leluhur saya, mengingatkan garis suami saya non-Muslim. Iya. Baik. Matenun. Jadi memang sangat memungkinkan dalam garis keturunan kita itu nanti ada yang non di atas kita. Mungkin juga nanti juga di bawah, mudah-mudahan tidak. Tapi andaikan seperti itu, ya kita jaga supaya kita bersamaan tadi. Karena tadi dikatakan dalam Quran tadi itu walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang yang beriman dan diikuti keimanannya oleh dzurriyyahnya itu akan diketemukan. Diketemukan itu berarti kan sama-sama iman, sama-sama muslim ya. Ketika tidak akan dipisahkan. Kita di dunia ini masih bisa bersama dengan keluarga kita meskipun non-muslim. Tetapi di akhirat ketika sudah berbeda keyakinan, berbeda akidah, berbeda agama, itu akan dipisahkan. Nah, jadi memang kita harus menjaga bagaimana nasab-nasab keturunan kita tadi itu menjadi nasab yang muslim, yang sama dengan kita ya. Karena kita nanti akan diketemukan tadi. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin itu Nabi di sana. Jadi ini pentingnya kita menjaga nasab itu sama. Sama-sama iman, sama-sama Islam saja bisa jadi level atau kualitas ketemuannya beda di akhirat nanti. Kita sama-sama Islam, tetapi mungkin karena dari sisi keimanannya berbeda begitu, itu bisa jadi level kualitas ketemuannya berbeda. Bisa jadi ketemunya hanya sebentar seliringan gitu. Tapi itu bayangan terlalu jauh ya. Nanti seperti apa yang di sana itu nanti di luar yang bisa kita bayangkan. Tapi intinya insya Allah sesama orang yang beriman itu nanti akan diketemukan kembali dengan keluarganya. Pertemuannya seperti apa, kualitasnya seperti apa, itu kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini langgeng yang bersama, begitu tidak hanya sebentar ketemu, nyuk habis itu kita bilang lagi ya, begitu. Mengatakan mungkin karena sudah jam sami-sami. Karena sudah jam 7 lewat 5, mungkin sudah banyak yang punya kegiatan. Pertanyaan terakhir ya mungkin Ustaz atau gimana? Yang terakhir itu ada dari Parman itu ya. Dari Bapak Parman. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, kita semua kan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Berarti kita semua keturunan Nabi kan Ustaz. Cara mengetahui kita keturunan dari Nabi yang mana, bagaimana Ustaz? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nggak tahu Pak Niku. Apakah Bapak saya
dulu nenek moyang saya ada yang nabi atau tidak? Nabi Isa, Alhamdulillah Nabi Musa. sehat. Ya, terus Pak Parman mungkin sama. Saya juga nggak tahu beritanya itu apakah keturunan nabi atau siapa juga nggak tahu. Apakah bapak saya dulu ke atas ya ada nabi atau tidaknya? Punten. Mengatakan Ustaz, kalau konterakan satu dulu. Oke. Ustaz. Oke, resume. Oh ya, resume pada kajian pagi ini, kesolehan dalam keluarga dapat dibangun sejak masa anak-anak. Dan Allah menjanjikan bahwa keturunan yang soleh akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesabaran menjadi kunci utama dalam bangun nasab kesolehan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Suyanto atas tausiahnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah Ustadz, bagus banget. Masuk di hati, insya Allah. Masuk dan nggak keluar lagi. Insya Allah. Oke. Amin. Ngapunten kirangipun nggih. Nggih. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum ditutup, kita ada sesi foto buat arsip kita, dan alhamdulillah pagi hari ini tadi sekitar 70-an Ustaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini ada Pak Guru Harsoyo Ustaz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Haji. Ada kok Pak Haji Harsoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Dipadosi Ustaz Suyanto Pak Haji. Nggih itu anak kula e. Masya Allah. Nah, lu bener mani bapake. Ya Allah. Ya Allah. Dunia Jogja ternyata sempit. Tenun. Monggo sebelum kita tutup, mohon pic-nya ditampilkan. Alhamdulillah pagi hari ini banyak yang join. Semoga kedepannya lebih ramai lagi, karena Zoom kita sampai ke 100 kuotanya sampai 100 orang, Ustaz. Jadi besok kalau ada lagi boleh di-share ya, Ustaz. Undangannya ke murid-muridnya. Monggo Bapak, Ibu, Pak Care. Ya. Yuk. Satu. Ya, dibuka dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Nggih, sampun. Alhamdulillah. Sebelum ditutup, ada informasi, insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan adalah Ustadz Abdul Jamil, dengan temanya masih seperti yang pertama, tapi yang sesi kedua. Insya Allah beliau akan hadir di jam Sabtu pagi ini. Maka sebelum diakhiri, Ustadz Suyanto, mohon doanya dulu, agar pengajian ini bisa berkah, membawa kebaikan buat kita semua. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Amin.
waj'alna minal muttaqina imama salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Rianto Tahari yang sudah hadir di jam kami. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Ibu jamaah semuanya. Insya Allah kita selalu diberkati, dirahmati, diberikan panjang umur sehingga mempunyai usia yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Saya Muhammad Dudi beserta Eko Putantra dan Dendi Jadi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Sabtu. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ustaz Tahari, Bu Guru, Mas Tunun Ustaz. Sami-sami. Pamit. Izin nggih. Nggih, matur suwun Ustaz. Waalaikumsalam. Om Hoki, matur nuwun. Assalamualaikum, Mas Mamat. Halo, assalamualaikum. Om Minang, nggih.